Inna sesungguhnya kami qatalna kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam Isa putra Maryam Rasulullah Rasul Allah. Wa pada tidaklah qatalu mereka semua membunuh kepada Isa. Wa pada tidaklah salabu mereka mensalibu kepada Isa. Walakin tetapi syubiha diserupakan lahum bagi mereka. Wa inna dan sesungguhnya alladzina orang-orang ikhtalafu yang berbeda-beda pendapat fihi di dalam masalah Nabi Isa alaihissalam lafi yakin fi syaki di dalam keraguan minhu di dalam pembunuhannya. Maka tidaklah bagi mereka fihi dengan terbunuhnya Nabi Isa atau pembunuhan Nabi Isa ilmin tidak ada pengetahuan ilah kecuali ittiba Allah mengikuti prasangka. Wama dan tidaklah qatalu mereka semua membunuh kepada bisa yakinan secara yakin. Ayat ini ayat yang ke-157 nyambung karena ada huruf waw atap. Langsung aja ya, dan ucapan mereka, ujung-ujung juga dan ucapan mereka. Ini nyambung ke ayat yang sebelumnya 155, 155 itu ada ayat fabima naqdihim disebabkan mereka melanggar janji. Sedangkan yang sekarang seolah-olah fabi qawlihim ada bi-nya juga. Maka majrur fabi qawlihim dan juga dengan ucapan mereka. Maka dengan ucapan mereka kata mereka tuh orang-orang Yahudi yang mereka ingkar inna sesungguhnya kami qatalna kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam kepada Al-Masih Isa putra Maryam sebagai Rasulullah. Kami telah membunuh mereka kata mereka karena di dalam kejadiannya itu Nabi Isa alaihissalam ketika sudah terkepung, ternyata Nabi Isa itu merasa ngantuk banget, ya. Ngantuk banget setelah ada salah seorang yang diserupakan dengan beliau dan beliau diangkat. Nah, ada orang yang serupa tersebutlah yang dibunuh oleh mereka. Maka mereka menyangka telah membunuh, padahal Nabi Isa-nya masih selamat. Sehingga Allah jelaskan wa ma qataluhu dan tidaklah mereka membunuh wa ma salabuhu dan juga tidaklah mereka mensalibnya, tetapi ada seseorang yang dibunuh, yang disalib itu wa huwa sahibuhum, yang dibunuhnya itu adalah sahabat mereka sendiri Nabi Isa yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam. Ayat ulqiyah ataupun yang namanya Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajahnya disubiha diserupakan pada Nuh, maka nyangka mereka yang dibunuhnya adalah Nabi Isa alaihi salam. Dan ketika pun ada yang meyakini tadi bahwa Nabi Isa yang dibunuh, ternyata kenyataannya mah di dalam pembunuhan Nabi Isa itu sendiri orang itu beda-beda pendapat. Karena kan Nabi Isa itu terakhirnya itu 12 orang dengan para sahabatnya ya. Ketika udah dikepung itu, kemudian awal mula siapa yang mau menjadi penolongku? Karena di sini kan banyak kisah-kisah yang intinya hampir semua sama bahwa yang dibunuh itu bukanlah Nabi Isa. Ada yang mengatakan itu temannya Nabi Isa. Ada juga yang mengatakan orang yang akan membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ada yang mengatakan Judas Iskariot, juga banyak dia. Jadi makanya di sini pun kata Allah ikhtalafu, beda-beda pendapat. Cuma kita lihat tentang sejarah sahabatnya sendiri yang tinggal 12 orang itu, yang dulunya Hawariyun, mereka para penolongnya. Nabi Isa mengatakan siapa yang mau menolongku dengan nanti menggantikan aku. Akhirnya ada salah seorang yang berkata, akulah wahai Nabi Allah untuk menolong
beliau, engkau belum pantas. Nabi Isa bertanya lagi, siapa yang siap menolongku? Nunggu di antara 12 orang teh. Yang siap malah yang kali lagi yang muda, sampai 3 kali terulang. Akhirnya setelah 3 kalinya, kalau udah begitu siap, maka diserupakanlah dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, bagi kita ya, bukan sekedar meyakini tentang sejarah hidupnya. Bagi kita itu meyakini kejadian-kejadian dahulu itu adalah memang terjadi. Kenapa? Karena itu tercatat di dalam Al-Quran. Karena nanti jangan sampai kita seorang mukmin yang beriman terhadap Al-Quran, kisah yang ada di dalam Al-Quran kita kurang percaya. Akhirnya sampai berani mana Quran itu diselipkan arahnya tidak sesuai, atau bahasa lainnya ditahrif, maknanya itu jauh dari makna yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena saking anehnya. Karena saking anehnya. Di Al-Quran bicara masa yang akan datang, nggak percaya. Masa yang akan datang jawabnya tentang masalah kehidupan di akhirat, nggak percaya, nggak ada akhirat. Termasuk yang di sini pun, kalau lagi itu sudah tercatat ada coretnya di dalam Al-Quran, kita harus mengimani. Salah satu bentuk iman terhadap Al-Quran kan seperti itu. Jangan sampai kurang meyakini apa yang sudah tercatat di dalam Al-Quran. Bahkan sampai akhirnya karena kurang dicerna oleh otaknya, pikirannya, serasa aneh dan asing, akhirnya berani juga mengatakan Al-Quran bikinan manusia, sampai seperti itu. Cuma dengan bermodalkan mengatakan Al-Quran bikinan manusia, karena ayatnya cenah berbeda jumlahnya. Karena ada yang mengatakan ayat Quran itu ada 6.666 ayat, ada yang mengatakan 6.236 ayat. Berbeda-beda pendapat, bahkan ada pendapat yang lain. Dengan ulama mengatakan jumlah ayat beda saja, akhirnya kurang menikmati kepada Al-Quran. Al-Quran yang mana yang harus ditutup? Padahal perbedaan jumlah ayat cuma perbedaan penghitungan pemenggalan ayat Qurannya. Ada yang satu ayat nanti oleh pendapat yang lain dihitung itu jadi 2 ayat. Ada yang mengatakan cuma 2 ayat, oleh pendapat yang lain dihitung jadi 3 ayat. Jadi secara isinya sama. Dan secara isinya sama. Maka kita pada berat untuk mengimani kepada Al-Quran. Jadi kalau berpikiran, iya manusia diserupakan dengan Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa-nya kaya-kaya tertidur, nanti banget diangkat oleh Allah. Gimana? Benar enggak ya cerita teh? Awal tertidur. Itu bagi orang beriman akan tambah keimanan, tapi sebaliknya bagi orang yang awalnya ragu bisa semakin ragu. Karena dia konversi dengan kondisi sekarang, pemikiran sekarang benar itu terjadi. Nah, oleh Allah digambarkan orang yang dahulu saja itu bila pendapat, yang 12 orang saja yang mengikut setianya kan jadi terpecah 3 golongan. Golongan yang pertama yang jumlahnya hampir 3 atau 4 orang dia mengatakan, oh berarti kita tuh sekarang selama ini bersama Allah, sekarang naik ke langit. Jadi dianggap itu adalah Allah. Kelompok yang kedua menganggap, oh bukan, kita selama ini bareng dengan anak Allah, sekarang diangkat oleh Tuhan. Menganggap anak Allah. Dan kelompok yang ketiga mengatakan, oh berarti kita selama ini berbarengan kumpul bersama utusan Allah, Rasulullah. Itu kan tuh beda-beda pendapat. Orang yang hadirnya saja waktu itu bisa beda pendapat. Kira-kira yang gak hadirnya akan berpecah juga ya. Karena disinilah iman itu membutuhkan sebuah keyakinan. Nah, di sini gambarkan, wa innal ladzina talaku, dulu saja orang itu beda-beda pendapat Nabi Isa di dalam tentang terbunuhnya Nabi Isa lam yusyafi minhu, yakin mereka pakai lam tauhid, yakin di dalam keraguan minhu tentang terbunuhnya Nabi Isa alaihissalam.
Qala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan lama rawu al-maqtul ala wajha wajah Isa. Wajahnya mau wajah Isa, wal jasadu laisa bi jasadihi, dan jasadnya bukan jasad Nabi Isa. Cuma wajahnya aja seperti Nabi Isa, tapi jasadnya bukan jasad Nabi Isa. Wa qala al-awwal, sebagian mengatakan bahwa bukan, itu adalah Nabi Isa. Sementara kata Allah, malahu bihi, tidaklah lahu bagi mereka bihi tentang perburunya Nabi Isa min ilmin dari ilmu, illa itibazul, cuma mereka ikuti prasangka saja. Bayangkan yang hadirnya saja yang 12 orang itu bisa berbeda pendapat, apalagi yang tidak hadir. Jadi kebanyakan mereka itu mengikuti ittiba'azul, mengikuti prasangka. Namanya prasangka kan belum yakin seperti ilmu. Ya, syak wa syakka. Jadi ada prasangka itu bisa dengan pakai bahasa syakun. Menurut syakun 50 benar, 50 salah. Kalau God itu kebenarannya mungkin 60, kesalahannya 40%. Ada wahyu masalahnya 60%, benarnya mungkin 40%. Semuanya itu kalau dimaknakan oleh ulama itu prasangka. Dia ada syakut, bukti-bukti, zonul 60-40, wahyu 60-40 kebalikannya. Nah, itu adalah mengikuti prasangka. Dan Allah mengatakan wama qataluhu yakinan, dan tidak mereka meyakini itu dengan seyakin-yakinnya tentang membunuh Nabi Isa. Pelakunya saja kurang meyakini Nabi Isa. Cuma ketika menjadi para pengikutnya, mereka menyangka itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Terus Nabi Isa itu bagaimana? Bal rofa'ahu, tetapi rofa'ah mengangkat kepada Nabi Isa alaihissalam. Siapa Allah ilahi bahkan Allahu azizan. Dan ketika Allah mengangkat Nabi Isa, Allah itu azizan, maha hebat, maha gagah perkasa, hakiman, maha bijaksana. Allah maha segalanya. Allah itu maha segalanya. Kalau bahasa tidak mungkin, itu bagi kita makhluk, tapi bagi Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Berhak aku bagi Allah bisa berbuat sebagaimana Allah inginkan. Jangan diukur dengan logika kita. Keadaan Allah pun dengan keadaan kita yang sudah berbeda, udah beda jauh. Cara memahami bagaimana kehebatan Allah itu diawali dengan kalimat laisa kamitslihi syai'un. Diawali dengan kalimat walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau mudah dipahami dengan fondasi pokoknya itu, nanti memahami Allah ada, bingung deh. Allah wujud ada, tapi wujudnya kayak bagaimana? Nanti bisa memahami Allah wujud ada jadi dalam diri lagi. Kan ramai yang paham seperti itu. Jadi bahasa adanya kayak ada seperti ke makhluk. Padahal ada di makhluk pun itu berbeda-beda. Dan ada di makhluk berbeda-beda. Batu ada, tapi cara menemukan batu adanya kan berbeda dengan cara menemukan adanya malam dan siang. Siang ada? Ada. Sedih ada nggak sedih? Cara menemukan sedih dengan apa? Tidak ada sedih. Udara ada? Dingin ada? Nggak ada dingin. Tapi adanya dingin atau wujudnya dingin, wujudnya batu, wujudnya malam, siang, sedih, itu kan wujudnya berbeda. Wujudnya makhluk pun berbeda-beda. Ini di dalam pemikirannya meyakini wujudnya Allah sama dengan wujudnya makhluk. Cuma dengan memahami aku tiupkan ruhku, tidak ruh aku. Padahal ketika dua kata benda digabungkan apa namanya idobat, itu kan memiliki makna dari, memiliki makna lam, milki. Cincin besi memiliki makna cincin dari besi. Ruhku bukan ruh aku, tapi ruh bisa milikku.
Ruh itu milik buku. Ketika buku milik aku. Ruhku berarti ruh milik aku. Jadi berbeda. Tapi kan sekarang banyak memahami kita dengan Allah dan kita seperti satu titik air dari air lautan, setetes air. Walaupun setetes air dengan air lautan sama-sama air, ada kesamaan. Sementara di rumusan pertama, laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu kuncinya. Ada di awal dengan sifat wujudnya aja itu harus berpaham wujudnya kita dengan wujudnya apa. Maka dibahas oleh ulama supaya memahami wujud itu seperti apa. Wujud artinya ada, tapi adanya kita dengan adanya Allah berbeda, sehingga dipahami dengan supaya mudah. Ulama memahami ada wujudnya wujud idomi, ada wujudnya wujud aridi, ada wujudnya wujud hakiki. Wujud idomi apa? Wujud yang bersandar. Jadi adanya itu bersandar kepada yang lain. Seperti adanya kita bersandar terhadap apa? Terhadap adanya kedua orang tua. Adanya jeruk bersandar kepada apa? Bersandar kepada adanya pohonnya. Itu wujudnya wujud hidupi. Ataupun bersandar adanya malam. Mana malam? Adanya malam karena bersandar ada siang. Jadi ada wujudnya wujud hari ini, wujud yang baru. Adanya itu karena sesuatu yang baru. Bisa kata yang dibuat. Ini baku ada. Kenapa? Adanya baru dibuat dulu. Nah, yang ketiga nanti ada wujud hakiki. Wujud yang bukan idomi, wujud yang bukan wujud hari itu namanya wujud hakiki. Siapa? Allah. Kalau yang lain itu pasti masuknya wujud hari atau wujud idomi. Itu udah beda wujudnya. Ada yang udah beda. Nanti cara menemukan wujudnya pun bisa berbeda. Menemukan wujud batu ya bisa dengan mata. Menemukan wujud air ya bisa dengan mata, bisa dengan tangan. Tapi bagaimana cara menemukan wujud adanya dingin misalnya, adanya sedih ada ditemukannya dengan apa? Karena nanti cara menemukan wujud itu satu bisa dengan isi kaca indera. Kedua, nanti bisa menemukan wujud itu dengan akal. Kayak atau yang gak terlihat. Ada oksigen, ada H2O, segala macam zat yang ada di dalam makanan. Ada itu temukannya dengan akal. Jadi kita menemukan sesuatu bisa dengan kaca indera, bisa juga dengan akal. Kayak orang sedih itu bisa kita melihat orang sedih, tidak bisa dengan akal. Kemudian nanti yang akal pun ada yang mau masalah, ada apa? Mau masalah ada yang misalnya kayak sedih ada, tapi saya bisa memiliki sedih, bapak pun bisa memiliki sedih. Ada perumpamaan yang lain. Itu disebut menemukan wujud lewat akal, tapi ada masalah. Nah Allah mah wujudnya ditemukan dengan akal, tapi muhalafah itu berbeda dengan yang lain, tidak ada, nggak bisa digambarkan. Tapi Allah mah nggak bisa kita gambarkan, kita juga bisa bayangkan. Nah di sini uji tentang keimanan. Dahulu sama dengan satu kejadian saja, ternyata orang itu bisa berbeda-beda pendapat. Bagi Allah gampang. Rabbahullahu ilahi wa kana azizan hakimah. Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam. Kalau udah coretnya ada, kalau kita beriman kepada Al-Quran, ya tinggal imani. Batasi pola pikir kita dengan wahyu. Jangan sampai pemikiran kita silakan berpikir seluas-luasnya, tapi tidak dibatasi wahyu. Nantinya bingung sendiri. Kalau dari dibatasi wahyu akan bingung. Karena kita berpikirnya tanpa ada dasar. Jadi bisa mikir kayak gini nanti contoh. Siksa kubur ada enggak? Enggak ada. Kenapa? Nanti rugi dong orang yang meninggal zaman dahulu, ya. Di zaman Rasul misalkan dikubur
disiksa kubur, sampai sekarang masih disiksa. Nanti Allah nggak adil dengan yang meninggal sehari sebelum kiamat, disiksanya sebentar. Itu mainnya logika kan gitu. Ya kan sehari sebelum kiamat dia masuk kubur, berarti disiksanya sehari doang sebentar. Sementara dia di zaman dulu berarti lama. Kita mah cukup ketika dari Quran Sunnah ada keterangannya, sisa itu ada. Cuma bertunda tuh batasi pikiran dengan wahyu. Ada hadis yang mengatakan Rasul mengajarkan kita supaya minta perlindungan dari siksa kubur. Itu kan ada. Kalau ini a'udzubika min adzabil. Ketika Rasul mengajarkan kita perlindungan dari siksa kubur, berarti siksa kuburnya ada. Nah, akal ini batasi dengan wahyu. Batasi dengan dalil. Kalau dibebaskan kayak tadi bisa seperti itu. Enggak adilnya Allah. Nanti sisanya di kubur ada yang lama, ada yang sebentar. Di mana nanti yang lamanya? Putra Adam. Paling lama ini. Nah itu. Bagi Allah itu maha segalanya dan Allah itu maha bijaksana juga. Keadilan Allah maha adil, seadil-adilnya. Wa'in dan jika min ahli kitab dari ahli kitab, wa'in intinya mana dari ahli kitab atau salah seorang dari kitab, illa kecuali la iminan nabiyyi, tidak akan beriman ahli kitab sebenar-benarnya iman kepada Nabi Isa alaihissalam qabla mautihi, sebelum mautnya Nabi Isa. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan nanti di hari kiamat yakunu akan berbukti Nabi Isa alaihissalam alaihim bagi mereka syahida sebagai saksi tentang apa yang mereka perbuat. Ini bayangkan ya, ketika Allah katakan mereka itu tidak akan beriman kepada Nabi Isa sebelum Nabi Isa-nya meninggal dunia. Dan ini maknanya pun ulama itu luas ya. Ini gambaran ahli kitabnya, ahli kitab dahulu, mereka yang ngaku beriman kepada Injil dan juga beriman kepada Taurat. Mereka tetap menolak tentang Nabi Isa. Kecuali nanti Nabi Isa-nya sudah benar-benar dikatakan meninggal. Kan mereka sudah mengatakan tiada. Nanti kalau ada baru mereka akan yakin. Ketika apa? Diturunkan dan akan menghabisi Dajjal. Baru akan beriman. Sebelum itu mah mereka tidak akan beriman. Bayangkan, itu adalah ahli kitab. Jadi kita harus berpikiran, ternyata ahli kitab dahulu saja mau dari ahli kitab Taurat ataupun dari kitab Injil yang awalnya mereka mengimani kepada Taurat dan Injilnya, tetapi ketika ada sesuatu yang baru mereka menolak. Dan bisa jadi zaman sekarang pun dari 6.666 ayat atau 6.236 ayat ada satu dua ayat yang ditolak. Kira-kira gimana? Sama aja kan? Sama aja dan dahulu disebut ingkarnya kafirnya Yahudi itu kan awalnya dari apa? Dari tentang Nabi Muhammad SAW. Yang mana sebelum datangnya Nabi Muhammad mereka sampai istighosah. Istighosah kan minta pertolongan kepada Allah dengan kondisi benar-benar udah terdesak. Dan kalau minta tolong biasanya dengan kalimat isti'anah. Jadi minta tolong ada isti'anah, ada istighosah. Jadi istighosah berarti ada kondisi hajat tertentu. Ini istighosah minta tolong kepada Allah. Dan dulu orang-orang Yahudi istighosah minta tolong kepada Allah. Kenapa? Karena di dalam Taurat ataupun di dalam Injil tentang kedatangan Nabi Muhammad sudah bergambarkan dan mereka iman. Nah, waktu itu mereka terdesak oleh Bani Gotofan, terdesak, maka minta tolong kepada Allah supaya segera diutus Nabi Muhammad. Tetapi ketika Allah utus Nabi Muhammad, falamma ja'a ma'arafu, ketika datang apa yang mereka sudah ketahui. Jadi kedatangan Nabi Muhammad itu mereka sudah tahu. Walau aja
ketika tahu, oh ini yang dikatakan oleh Allah jadi Allah, tapi mereka kafaru ingkar. Sementara amal-amal yang lain, Allah merintahkan sholat, zakat, saum, berbakti kepada orang tua, itu mereka masih melakukan, tapi menolak ayat tentang Nabi Muhammad. Oleh Allah disebut kafaru, disebut ingkar perbuatannya. Ya orangnya berenang kafir dari kafaru. Kafaru kan jawab kafaru, mereka ingkar dari kafaru. Bukan bahasanya tuh sholat, zakat, saumnya masih tetap mereka lakukan. Sehingga ketika mudah beda-beda pun pendapatnya, Yahudi Nasrani sama-sama merasa paling benar. Jadi dulu deh Yahudi ada, Nasrani ada, kemudian Islam pun yang dibawa Muhammad ada. Yahudi Nasrani ketika Islam datang, kan mereka merasa paling benar. Kenapa merasa paling benar? Karena orang Yahudi ibadah di Baitul Maqdis itu adalah perintah Allah. Orang Nasrani menghadap ke barat itu perintah Allah. Melihat kejadian Nabi Muhammad umatnya awalnya ke Baitul Maqdis, kemudian setelah 16 bulan disuruh pindah ke Masjidil Haram. Maka mereka mengatakan ini perintahnya ajaran Nabi Muhammad. Kita kalau udah benar-benar diperintahkan oleh Allah sampai sekarang kita belum turun ayat untuk umat Islam memperkuat Aisal birohan tuwalu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Bukannya yang namanya kebajikan itu engkau hadapan ke timur atau ke barat. Dan itu untuk mereka yang dua golongan itu. Yang namanya baik bukan dilihat dari satu sisi saja. Dan kalau ibadah mereka masih ibadah. Tapi baik itu adalah man amana billahi wa rusulihi. Jadi iman ke rukun imannya. Kemudian wa'adal mala'alahu bihi memberikan harta, komisori kejabat, berarti syariahnya Islamnya bagus, imannya bagus, Islamnya bagus, walaupun menepati janji, wasulun dan sobat, isanya bagus. Jadi baik menurut Allah bukan ibadahnya saja, tapi akidahnya bagus, syariahnya bagus, arahnya pun. Jadi tiga-tiganya akidah, syariah, akhlak, atau iman, Islam dan ihsan. Tiga-tiganya harus bagus. Dulu seperti itu, dilihat dari ibadah saja, Yahudi merasa benar, Nasrani merasa benar. Zaman sekarang pun kalau dipisah itu banyak. Ini kelompok merasa benar, ini benar, semua merasa benar. Bagi dia arah kurung kan heran. Kalau sama-sama benar, benar. Kalau dia belajar dari sisi akidahnya, terus berdalam, yang lainnya belum diperhatikan, syariahnya, alamnya diperhatikan, muncul akan sikap dikit-dikit ngambilin orang. Akan seperti itu. Kalau dia berdalam syariahnya saja, akidahnya diperhatikan, alamnya berkurang. Ngomong kepada rinci, alamnya diperhatikan. Dia dikit-dikit akan tidak ambilin orang. Ketika dia bisa muncul kelompok yang di dalam isannya atau alamnya dia bagus-bagusin, tapi akidahnya tidak diperhatikan, syariahnya juga, dia akan berprinsip semua itu benar dan bertiga baik. Sampai mungkin orang yang bukan Islam pun akan dianggap benar dan bertiga baik. Apa itu? Kalau dari akidah, syariah, akhlak, tiga-tiganya harus baik. Itulah yang disebut beriman. Maka kita maksudnya harus lebih sederhana dan lebih mudah, karena oleh Allah digambarkan kisah-kisah masalah. Bahkan kisah-kisah kalau di luar nalar banyak kejadian yang di luar. Yang di luar nalar gimana coba? Orang yang ingat kepada Allah, oleh Allah diajak, gunung Kursina diangkat, mereka di bawahnya. Ayo mau iman atau enggak? Kalau enggak ditimpa. Kalau kita mikir sekarang benar enggak ya ini cerita? Karena Allah tidak kayak gitu. Ini dasar iman dulu kepada Al-Qur'annya. Mereka tidak akan beriman kepada